Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kali ini, kami akan mempresentasikan tentang paragraf. Paragraf mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Nur Humairah Tusdayu SPD MPD. Sebelum kami memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. 1. Bimo Wijanarko Prasojo. 2. Iva Dwinanda Nurcahyani. 3. Mutia Nurfadilah. 4. Muhammad Raihan Nugroho. Membuat sebuah tulisan memerlukan paragraf. Kita mengenal paragraf yaitu tulisan yang menjorok ke dalam. Dalam pembuatan paragraf memerlukan beberapa hal, karena harus terdapat kepaduan dan kesepadanan isi paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini, yaitu berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki kepaduan yang sesuai dengan inti dari paragraf tersebut. Fungsi pembuatan paragraf diantaranya: A. Menampung bagian kecil gagasan utama karangan. B. Memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. C. Pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. D. Pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. E. Membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. F. Sebagai tanda pikiran baru dimulai. G. Memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Paragraf memiliki beberapa syarat. Ini digunakan agar mempermudah penulis dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam penulisan paragraf. Syarat-syarat pembentukan sebuah paragraf diantaranya: yang pertama, kesatuan. Artinya dalam suatu paragraf hanya berisi satu pikiran utama, tidak boleh lebih. Yang kedua, kepaduan. Artinya hubungan antar kalimat dalam satu paragraf saling berkaitan. Isinya, yang ketiga, isinya relevan dengan karangan. Keempat, pengembangan. Artinya sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat penjelas agar menjadi lebih terperinci. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik berkaitan dengan ragam diksi dan keefektifan yang pemakaiannya disesuaikan dengan situasi. Sedangkan untuk bahasa yang benar, jika sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa. Paragraf memiliki beberapa unsur. Di antaranya yang pertama, kesatuan. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Misalkan contohnya yaitu temanya budaya Indonesia. Dan kalimatnya, keindahan Indonesia beraneka ragam dan tiada batasnya. Indonesia memiliki berbagai budaya yang indah, seperti tarian, pakaian tradisional, lagu daerah, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Banyaknya budaya ini membuat Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu.
Nah, dalam penggalan paragraf kalimat berikut, perbedaan budaya Indonesia dapat dipersatukan dengan adanya bahasa Indonesia. Untuk yang kedua, koherensi. Kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia. Maka dalam satu paragraf tersebut berisi hal yang sama. Untuk yang ketiga, pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Lalu selanjutnya yaitu penyusunan paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya menyusun kerangka paragraf. Karena dengan menyusun kerangka paragraf, maka akan mempermudah penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Penyusunan paragraf sebagai berikut. Yang pertama ialah menentukan tema, lalu yang kedua ialah menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf, lalu yang ketiga ialah memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama, lalu yang terakhir ialah menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Lalu selanjutnya ialah bagan paragraf. Bagan paragraf itu dibagi menjadi 3 dengan isi yang berbeda. Yaitu yang pertama kesatuan dengan isi awal, akhir, dan tersirat. Lalu yang ketiga ialah penyatuan dengan isi tetap terarah, kesamaan struktur, frase dan kata inti diulang, dan yang terakhir kalimat penanda. Lalu yang terakhir ialah pengembangan dengan isi yang pertama ialah kronologis, yang kedua logis, yang ketiga perbandingan, yang keempat pertentangan, dan yang kelima sebab dan akibat, dan yang keenam uraian, dan yang ketujuh kompleksitas. Jenis paragraf. Jenis paragraf ada 2, yaitu berdasarkan isi dan letak kalimat utamanya. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama itu narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokohnya. Yang kedua, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Yang ketiga, paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Paragraf eksposisi mempunyai sejumlah teknik pengembangan dalam penulisannya. Yang A, teknik identifikasi. Sebuah teknik pengembangan eksposisi yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. Yang B, teknik perbandingan. Teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Yang C, teknik ilustrasi. Teknik ini berusaha memberikan gambaran, contoh-contoh, atau penjelasan yang khusus atau nyata. Yang D, teknik klasifikasi. Merupakan suatu metode
untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam suatu sistem kelas. Yang E, teknik definisi, adalah penjelasan terhadap arti kata atau pengertian suatu kata, frasa, atau kalimat. Yang F, teknik analisis, merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. Yang keempat, paragraf argumentasi, adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Yang kelima, paragraf persuasi, adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang A, paragraf deduktif, adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang B, paragraf induktif, adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Kemudian, paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama generalisasi, adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa kata, beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua analogi, adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Yang ketiga, hubungan kausal. Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Misalnya, jika hujan-hujanan, kita akan sakit kepala. Atau saya pergi ke dokter karena saya sakit kepala. Kemudian ada 3 pola hubungan kausalitas, yaitu yang pertama, sebab akibat. Penalaran ini berawal dari peristiwa yang merupakan sebab, kemudian sampai pada kesimpulan sebagai akibatnya. Polanya adalah A mengakibatkan B. Yang kedua, akibat sebab. Dalam pola ini, kita memulai dengan peristiwa yang menjadi akibat. Peristiwa itu kemudian kita analisis untuk mencari penyebabnya. Yang ketiga, sebab akibat 1, akibat 2. Suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya, hingga timbul rangkaian beberapa akibat. Kemudian, setelah paragraf deduktif dan juga induktif, yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topiknya ada pada akhir paragraf, yang merupakan penegasan dari awal paragraf. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku dari kami dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum